Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Muktiasani dengan NIM C1B024051 dari Prodi Manajemen Angkatan 2024 dari kelas R3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai sistem pengelolaan kinerja di Kanwil DJPB Provinsi Jambi untuk tahun 2025. Di mana video presentasi ini akan menitik beratkan pada penggunaan pendekatan Balance Scorecard atau BSC sebagai instrumen utama dalam mengawal visi organisasi dan berbagai inisiatif strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja kebendaharaan di wilayah Jambi. Jadi langsung saja kita masuk ke materi videonya. Baik, sekarang kita masuk ke slide pertama dan teman-teman bisa melihat judul dari presentasi yang akan saya bawakan, yakni sistem pengelolaan kinerja Kanwil DJPB dari Provinsi Jambi, yang dimana fokus utama pembahasan kita hari ini adalah penerapan kerangka kerja yang sistematis untuk memastikan seluruh target tercapai secara optimal, dan kita akan melihat bagaimana visi besar organisasi diturunkan menjadi langkah-langkah nyata melalui penguatan strategi dan inovasi pelayanan di wilayah Jambi. Kita masuk ke slide pendahuluan sistem pengelolaan kinerja. Sistem pengelolaan kinerja itu bukan sekedar urusan administratif, melainkan instrumen vital untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang kita miliki bergerak menuju arah yang sama. Di Kanwil DJPB Jambi, sistem ini berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan seluruh unit kerja untuk bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Melalui pendahuluan ini, kita menyadari bahwa tantangan di tahun 2025 akan semakin dinamis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerangka pengelolaan yang kuat agar kita mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi maupun ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan perbendaharaan di daerah. Kita beralih ke slide selanjutnya, yakni kerangka BSC atau Balance Scorecard, yang dimana saya akan menggunakan pendekatan Balance Scorecard atau BSC sebagai metodologi utama dalam pengukuran kinerja. Metode ini memungkinkan kita untuk melihat organisasi dari berbagai sudut pandang secara seimbang, tidak hanya dari sisi hasil akhir, tetapi juga dari sisi proses dan kesiapan sumber daya manusianya. Secara spesifik, kita membagi fokus ke dalam 4 perspektif utama, yakni yang pertama adalah pemangku kepentingan, yang kedua pelanggan, yang ketiga proses internal, dan yang terakhir adalah sistem pembelajaran dan pertumbuhan. Pembagian ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan kepuasan stakeholder sekaligus meningkatkan kapasitas internal pegawai secara berkelanjutan. Materi selanjutnya yakni sasaran strategis dan indikator kinerja utama di tahun 2025. Untuk tahun 2025 telah ditetapkan 8 sasaran strategis yang menjadi prioritas utama. Sasaran-sasaran ini kemudian diturunkan ke dalam 16 indikator kinerja utama atau IKU yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan. IKU ini mencakup berbagai aspek krusial, yang dimana itu dimulai dari ketepatan perencanaan kas hingga kualitas laporan keuangan. Yang mana ini penting untuk memahami bahwa setiap IKU itu memiliki target yang menantang tetapi realistis untuk dicapai. Dengan pemantauan yang ketat terhadap indikator-indikator ini, kita dapat menjamin bahwa kontribusi Kanwil DJPB Jambi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dapat terukur dengan jelas dan transparan. Beralih ke slide 5, yakni proses pengukuran kinerja dan monitoring. Proses monitoring kinerja dilakukan melalui mekanisme dialog kinerja organisasi atau DKO yang dilaksanakan setiap triwulan. Forum ini menjadi ruang diskusi bagi para pimpinan dan pegawai untuk mengevaluasi realisasi capaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun. Melalui DKO, kita tidak hanya melihat angka, tetapi juga membedah hambatan atau kendala yang muncul di lapangan. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan intervensi strategi atau mitigasi risiko lebih awal. Yang dimana ini sih tujuan akhirnya adalah potensi kegagalan dalam pencapaian target di akhir tahun itu dapat diminimalisir.
lebih komprehensif, sehingga hasil evaluasi kinerja menjadi lebih adil dan mencerminkan kondisi kerja yang sebenarnya. Model penyempurnaan ini mengevaluasi 3 dimensi penting secara simultan, yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas atau volume yang dicapai, serta ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas. Dengan standarisasi ini, setiap unit kerja didorong untuk tidak hanya mengejar target jumlah, tetapi juga menjaga kualitas dan kecepatan layanan. Kita beralih ke inisiatif strategis peningkatan kinerja. Untuk mencapai target-target yang telah ditentukan, saya telah merumuskan beberapa inisiatif strategis yang bersifat taktis. Salah satunya adalah fokus utama yang meningkatkan akurasi perencanaan kas pada satuan kerja melalui pengawalan ketat halaman 3D IPA agar penyerapan anggaran di Provinsi Jambi menjadi lebih rata dan berkualitas. Lalu inisiatif lainnya yaitu mencakup penguatan sinergi dengan kementerian dan lembaga di daerah untuk mempercepat penyelesaian hambatan birokrasi dalam penyaluran dana. Seluruh inisiatif ini dirancang agar setiap langkah yang diambil itu memberikan dampak nyata bagi efektivitas pelaksanaan anggaran di wilayah kerja Jambi. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan SDM melalui learning organization. Di tengah arus transformasi digital, pengembangan kualitas SDM itu terus dijaga. Di mana Kanwil DJPB Jambi menerapkan konsep learning organization untuk memastikan setiap pegawai itu memiliki ruang untuk terus belajar dan memperbarui kompetensinya sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan peran baru sebagai penasihat keuangan atau financial advisor. Program pengembangan ini difokuskan pada penguatan kemampuan analitis dan penguasaan teknologi informasi, yang dimana dengan SDM yang kompeten dan adaptif, Kanwil yakin bahwa Kanwil DJPB Jambi itu mampu memberikan layanan yang lebih profesional, modern, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi seluruh mitra kerja. Baik, karena semua materi telah sampaikan, kita telah sampai ke slide terakhir, yaitu slide penutup dan langkah selanjutnya. Sebagai penutup, seluruh kerangka pengelolaan kinerja yang telah dipaparkan merupakan wujud komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Sinergi antara sistem yang kuat, teknologi yang tepat, dan SDM yang unggul adalah kunci utama bagi kita untuk sukses menghadapi tantangan di tahun 2025. Yang dimana mari kita jadikan setiap target yang ada itu sebagai motivasi untuk terus berinovasi dan berkolaborasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.